Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pesan mental yang ingin saya sampaikan, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Jangan sekali-kali menjadi orang yang pelit. Kita bawa harta benda kita untuk ke akhirat dengan cara memperbanyak sedekah, infak, dan membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita simak sama-sama hikayah yang ingin saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna mar'atan atas ilan nabi alaihi salatu wassalam wa qad yabisat yadu hal yumna. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang wanita datang kepada Nabi dengan keadaan tangan kanannya terbakar. Faqalat ya Nabi Allah, ud'ullaha hatta yusliha yadi. Berharap kepada Nabi agar mendoakan tangannya sembuh seperti sedia kala. Faqala lahan Nabiyyu alaihi salatu wassalam, malladhi aybasa yadaki. Rasulullah pun bertanya, apa yang menyebabkan tanganmu bisa terbakar? Qalat ra'aitu fil manami qad qamatil qiyamatu wal jahimu su'irat wal jannatu uzlifat fara'aitu fi nari jahannama walidati fi yadiha qud'atun minas sahmi wa fil ukhra khirfatun saghiratun tattaki bihi mannar. Wanita tersebut menceritakan dia mimpi seolah-olah kiamat telah tiba. Neraka jahanam telah dinyalakan, surga telah didekatkan, dan dia melihat ibunya berada di neraka jahanam dengan memegang sepotong keju dan sepotong kain untuk berlindung dari siksa neraka. Fakultu malaki araki fi hadal wadi wa kunti muti'atan lirabbiki wa radiyan anki zaujuki. Saya pun bertanya, ibu, mengapa ibu berada di jurang jahanam padahal ibu adalah wanita yang taat beribadah dan suamimu juga ridho kepadamu? Qalat ya ibnati kuntu fid dunya bakhilatan wa hadzal mawdu'u lil bukhala'i. Ibunya menjawab, saya adalah orang yang bakhil dan inilah tempat yang pantas untuk orang yang bakhil. Faqultu laha wa ma hadhihi syahmatu wal khirqatu fi yadiki. Saya bertanya kepada ibuku, apa maksud daripada sepotong keju dan sepotong kain yang ibu pegang? Qalat huma allatani tasaddaqtu bihima fid dunya wa ma tasaddaqtu fi jami'i umri illa bihima. Ibunya menjawab, inilah dua potong keju dan kain yang pernah ibu sedekahkan sewaktu ibu berada di dunia dan tidak pernah sedekah selain itu. Wa kuntu aina abi. Kemudian saya bertanya, di mana ayah? Qalat huwa sahiyun wa huwa fi maudil asya. Bapakmu, ayahmu adalah orang yang dermawan dan dia berada di tempat orang-orang yang dermawan. Sumajitu ilal jannati wa ida walidi qaimun ala haudika yaskin nasa ya Rasulullah. Faqultu ya abi inna walidati kanat imra'ata kal muti'ata li rabbiha wa anta radin anha wa ya fi nari jahannama tukhraku wa anta taskin nasa min haudin nabi alaihi wasallam fa'atiha syurbatan minal haudi. Saya pun masuk ke surga mencari ayahku dan bertemu ayahku berada di pinggir telagamu memberi minum orang-orang. Saya pun berkata, ayah, ibuku adalah istrimu yang taat kepada Allah dan engkau juga ridho kepadanya. Sekarang dia berada di dalam neraka, dihukum, disiksa, dan engkau memberi minum kepada orang-orang dari telaganya Nabi. Aku mohon kepadamu agar memberikan seteguk minum kepada ibuku dari
air telaganya Nabi. Faqala ya ibnati haramallahu alal bukhala'i wal mudhibina haudan Nabi alaihi wasallam. Bapaknya menjawab, anakku, Allah telah mengharamkan telaga Nabi pada orang-orang yang bahil dan orang-orang pendosa. Summa akhadtu minhu ka'san bila idni abi fasaqaitu bihi ummi al-atsha. Kemudian dengan diam-diam tanpa sepengetahuan ayahku, saya mengambil segelas air dari telaga Rasul dan memberi minum kepada ibuku yang dalam keadaan kehausan. Tsumma sami'tu sautan yaqulu aybasallahu ta'ala yadaki haitsu saqaiti al-'ashiyata al-bakhilata min haudi Nabi sallallahu alaihi wasallam fantabahtu faidan yadi qad yabisat. Saya pun mendengar suara berkata, semoga Allah membakar tanganmu yang telah berani memberi minum orang yang maksiat dan bakhil dari telaganya Rasulullah SAW. Saya pun terkejut dan terbangun dari tidur, dan begitu saya bangun ternyata tanganku telah terbakar. Summa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, falamma sami'an nabiyyu alaihi wasallam qaulaha wa wada'a asahu ala yadiha faqala ilahi bihaqi ru'ya allati hakat aslih yadaha fasaluhat yaduha fasarat kama kanat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Rasulullah mendengarkan cerita dari wanita tersebut, maka Rasulullah meletakkan tongkatnya di atas tangan wanita itu seraya berdoa, ya Allah, dengan kebenaran mimpi yang telah diceritakan wanita ini, maka sembuhkanlah tangannya seperti sedia kala. Maka Allah pun mengabulkan, seketika tangan wanita ini sembuh seperti sedia kala. Semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.